Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Sekali lagi, gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Kira-kira siapa yang udah hadir pagi hari ini anak-anak? Oh, Zaki. Zaki, yang ada Zaki tidak hadir. Oke, saya panggil ya satu-satu ya. Yang saya panggil nanti angkat tangan terus bilang hadir ya. Yang pertama Ananda Ayika. Ya. Oke, selanjutnya anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu supaya kita diberikan kemudahan dalam belajar dan diberikan kesehatan serta selalu diberikan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini silakan dipimpin doa Ananda Mas Elim. Oke, berdiri. Bacakan Fatihah, nanti kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, nanti Pak Bro bilang kalau tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk ganda. Dalam hal ini saya akan melihat apakah kalian fokus apa tidak. Kalau kalian tidak fokus, pasti tepuknya akan berbeda. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk ganda, tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk ganda. Alhamdulillah, anak-anakku ini kayaknya semangat sekali. Kemudian yang kedua, kalau Pak Quran bilang kalau kau suka hati pegang kepala, ya jangan sampai salah ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati pegang telinga, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati injak bumi. Pak Quran akan memulai persepsi pada pembelajaran pagi hari ini, yang mana di minggu kemarin Pak Quran telah memberikan materi di kelas ini, yakni materi tentang sifat-sifat Allah. Sekarang saya akan mencoba dari kalian, nanti yang bisa silakan angkat tangan dulu ya. Saya tidak menunjuk, tapi yang bisa silakan angkat tangan. Paham ya anak-anak ya? Oke. Yang pertama, sebutkan dua saja sifat wajib bagi Allah. Siapa yang bisa? Sifat wajib bagi Allah ya, Anda Sandi? Wujud dan idam. Ya, wujud dan kidam. Wujud artinya ada, kidam artinya gabungan anak. Sekarang kita akan melanjutkan pada pertemuan kali ini, yakni materi yang baru. Setelah minggu kemarin kita belajar tentang sifat-sifat Allah, maka sekarang kita akan berjalan kepada materi yang baru. Silakan didengarkan anak-anak. Pak Quran akan memberikan pembukaan tentang materi yang baru. Jadi materi kita yang akan datang ini adalah tentang perbuatan yang baik. Ya. Jadi semua manusia, apalagi kalian sekarang masih belajar, itu wajib sekali untuk melakukan atau perbuatan yang baik. Pak Quran akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran. Silakan dilihat ke depan. Anak-anak, ini adalah indikator pencapaian kita pada pelajaran hari ini. Indikatornya satu, nanti kalian agar bisa menganalisis pengertian sifat ikhlas. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis pengertian sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan tobat dengan benar. Ini kita masuk pada kegiatan inti kita dalam pembelajaran hari ini. Ya, silakan lihat ke depan anak-anak. Ya, ini adalah akhlak terpuji.
Oke, itu tadi sebuah video yang bisa Pak Putron tayangkan. Kalian tadi sudah bisa melihat, kalian sudah bisa mengamati dan sudah bisa mendengarkan. Maka sekarang Pak Putron akan melanjutkan pada materi kita pada pagi hari ini. Oke, silakan tetap di depan anak-anak. Pak Putron menjelaskan hal-hal yang akan kita ulas atau akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu perilaku taubat, termasuk nanti pengertian dan sebagainya. Yang pertama kita pelajari tentang taubat. Taubat secara bahasa artinya adalah kembali, ya. Secara bahasa artinya adalah kembali dari yang salah kembali kepada yang benar. Itu maksudnya. Kemudian secara istilah taubat berarti kembali ke jalan yang benar dan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa. Jadi secara istilah adalah kembali kepada jalan yang benar supaya tidak kembali mengerjakan dosa-dosa yang besar. Yang dalilnya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, sebenar-benarnya, ya. Kemudian anak-anak, jenis dan syarat taubat. Jenisnya ada dua jenis taubat. Satu yang taubat menyangkut dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang kedua yakni taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Selanjutnya dampak positif dari perilaku taubat dampaknya apa saja? Satu, kita akan memperoleh semangat dan gairah hidup baru, ya. Yang kedua, kita akan mendapatkan kembali jalan yang benar. Selanjutnya yang kedua adalah taat. Taat secara bahasa ini artinya adalah tunduk, patuh dan setia. Anak dampak positif dari taat. Satu, memperoleh kepuasan batin. Batin kita akan tenang, akan tentram, ya. Yang kedua, memperoleh ridho Allah. Kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Selanjutnya, membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya? Satu, kita mempersiapkan diri untuk sholat apabila sudah datang waktunya sholat, ya. Yang kedua, melatih diri untuk disiplin dan dalam berbagai hal. Selanjutnya, yang ketiga, kita belajar tentang istiqomah. Istiqomah secara bahasa adalah lurus, ya. Istiqomah artinya adalah lurus. Sedangkan istiqomah secara istilah adalah perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, cara agar tetap istiqomah di jalan Allah, caranya bagaimana? Satu, kita harus meluruskan niat, dikuatkan niatnya, dikencangkan niatnya, ya. Yang kedua, memahami makna syahadat. Selanjutnya yang terakhir adalah ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas secara bahasa bermakna bersih dari kotoran. Sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung pada niatnya, ya. Kalau niat kita baik maka akan menjadi baik. Kalau niatnya buruk maka akan menjadi buruk pula. Ya, ini anak-anak materi yang bisa Pak Putron sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak saya bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 dari ini 1, 2, 3, 4. Ya, kelompok 1. Kelompok 2 lagi-lagi 1, 2, 3 sesuai jenis kelaminnya. Sekarang silakan anak-anakku untuk membuat pertanyaan. Silakan anak-anak bisa menulis di bukunya. Silakan membuat pertanyaan tentang 3 perbuatan terpuji tadi. Nanti bisa ditanyakan ke sesama teman atau bisa ditanyakan kepada Pak Putron langsung. Alhamdulillah anak-anak, waktu kita sudah 5 menit berlalu. Sekarang monggo kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan langsung kepada temannya atau ke Pak Putron langsung boleh. Ayo silakan, siapa yang pertama dulu? Oke, ada Sita, silakan. Jenis taubat. Oke, terima kasih Anda Sita. Ada pertanyaan pertama anak, ini tentang jenis taubat. Jenis taubat tadi sudah Pak Putron jelaskan. Jenis taubat ada 2 anak, ya. Jenis taubat tadi ada 2. Yang pertama adalah taubat yang menyangkut dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah seperti kita tidak sholat. Kita lanjutkan pada kegiatan selanjutnya, yakni kegiatannya adalah mengekspor
mengeksplorasi dan mengumpulkan data. Ya, anak-anakku silakan dibaca, dibuka bukunya untuk mencari dan mengumpulkan data tentang materi kita pada pagi hari ini, tentang taubat, ikhlas, istiqomah, dan juga taat. Silakan dibaca, saya kasih waktu 10 menit. Ya, silakan dibaca anak. Oke, dibaca supaya kalian bisa lebih mendalami lagi materi yang ya, sudah 10 menit berlalu. Anak sekarang silahkan kita melanjutkan pada kegiatan selanjutnya, yakni mengasosiasi atau menalar. Ya, dalam hal ini kalian harus bisa menalar dengan teman-teman kalian, yakni dengan cara kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Selfish 9, you're jaded. 8, the dauntless guy. I'm dated. 7's like a big game till you're naked. Only 6 seconds and I had to fake it. Anak-anak, silakan kalian kembali lagi ke tempat kalian masing-masing. Waktu 10 menit sudah berlalu. Sekarang silakan mempersiapkan diri untuk mempresentasikan di depan teman-teman kalian semua. Ya, terima kasih anak-anak, kalian telah berdiskusi. Maka sekarang waktu kita adalah mempresentasikan di depan teman-teman kalian, ya, atau mengkomunikasikan dengan teman-teman kita. Sekarang Pak Farhan akan memanggil, nanti setiap kelompok yang maju bisa membacakan, mempresentasikan hasil dari diskusi kalian dengan teman kelompok kalian tadi. Oke, sekarang untuk yang maju pertama, silakan maju kelompok 1. Ya, Pun. Ada kepada teman-temannya, maju lagi. Ya, Pun. Silakan perkenalkan dari kelompok berapa, kemudian dibacakan dengan suara yang keras. Ayo, Pun. Taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dan tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Secara bahasa istiqomah artinya lurus. Secara istilah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang kita berada di penghujung materi kita, yakni kegiatan penutup. Sebelum nanti lakukan tutup, maka harus kita simpulkan terlebih dahulu. Anak-anak, silakan melihat ke depan, nanti kita simpulkan bersama. Ya, dari yang pertama ini adalah taubat. Taubat tadi secara bahasa artinya adalah kembali, ya. Sedangkan secara istilah adalah kembali kepada jalan yang benar dengan mendasari Yang kedua dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga istiqomah. Istiqomah secara bahasa adalah lurus. Sedangkan secara istilah adalah baik. Kemudian anak-anak, kegiatan selanjutnya adalah Pak Farhan akan mengevaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan Pak Farhan akan memberikan kertas kerja. Silakan nanti dikerjakan, diisi. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan dan nanti silakan dikumpulkan kembali. Ya. Ya, sekarang silakan dikerjakan. Bukan semua ya. Oke, silakan dikerjakan waktu 10 menit untuk mengerjakan. Kemudian nanti dikumpulkan kembali. Silakan. Nggak boleh buka buku, nggak boleh tanya kepada temannya. Oke, alhamdulillah waktu sudah 10 menit berlalu. Sekarang silakan dikumpulkan anak-anak. Teman akan memberikan nilai kepada kalian untuk mengetahui berapa pemahaman kalian terhadap materi pada pagi hari ini. Silakan dikumpulkan. Ya. Oke. Oh, baik-baik sekali ini kerjakannya ini. Oke, alhamdulillah anak-anak, kita tadi sudah menyimpulkan, kita sudah mengerjakan evaluasi belajar. Sekarang yakni Pak Farhan ingin merefleksi dan ingin masukan dari kalian apakah pembelajaran kita pada pagi hari ini
ini menyenangkan atau kurang menyenangkan atau ada masukan yang lain ya. Silakan yang punya pendapat masukan kepada Pak Purkon supaya pembelajaran kita minggu depan bisa lebih baik lagi. Monggo. Siapa ya? Ada Bibi, silakan. Pak, bagaimana kalau pembelajaran minggu depan kita lakukan di luar kelas? Wah, ini luar biasa ya. Lebih semangat. Ya, terima kasih masukannya ya. Ini teman kalian menanyakan bagaimana kalau kita minggu depan ini kita belajar di luar kelas atau outdoor supaya lebih semangat lagi. Ini kalau seumpama besok minggu depan itu keadaan cuacanya mendukung, boleh kita sesekali belajar di luar kelas dengan catatan tidak panas, tidak hujan, dan juga tempatnya bersih. Jadi saya lihat kalian ini sudah agak jenuh belajar di kelas, maka sesekali kita boleh belajar di luar supaya kalian lebih semangat ya. Sambil melihat orang-orang jualan, kok sing luwe langsung dadi walau ya. Tuh anak-anaknya terima kasih dan Bibi. Pak Purkon akan memberikan tindak lanjut dari pelajaran kita pagi hari ini. Untuk tindak lanjut kita pada minggu ini pada materi taat, taubat, istiqomah dan ikhlas, maka Pak Purkon akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Yang terakhir kita berdoa dan jangan lupa anak-anak sebuah perbuatan ikhlas, sabar, taubat, istiqomah. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Bisa dipimpin dari salah satu teman kalian. Ya, Anak Dayu, silakan dipimpin doa, membaca Fatihah, nanti diikuti teman-teman yang lain. Silakan. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, membaca doa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan kita selalu diberikan kesehatan. Oke, itu anak-anakku yang bisa Pak Purkon sampaikan pada kegiatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.